Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang se-Nusantara. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya, diberikan kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan luar biasa kawan ya. Anugerah Allah itu luar biasa. Di sini ya kita ingin menunjukkan kepada kawan-kawan petani bahwa untuk lahan ini ya, ini adalah lahan yang beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan pemupukan susulan dan juga pendangiran. Pendangiran itu adalah ini adalah saluran air ya. Tanah yang ada di saluran air itu kita naikkan ke atas bedengan ya, sehingga jarak antar saluran air dengan bedengan itu lebih tinggi ya, lebih tinggi bedengannya. Nah, di sini kita ingin menunjukkan, nanti kita bandingkan, karena di lahan ini ya, kita menggunakan dua percobaan. Ada yang kita dangir dan kita pupuk, dan ada juga yang hanya kita pupuk tanpa didangir. Kemudian nanti kita tunjukkan perbedaannya. Ini adalah tunas susulan kawan ya, itu tunas susulan. Nampak mayoritas ya di lahan ini terjadi pemunculan tunas susulan kawan ya. Di lahan ini terjadi pemunculan tunas susulan. Ini gulma ya, gulmanya memang luar biasa. Tunas susulan ini dilihat bahwa ini batang pertama, kedua ini ya, ini ada 3 ya. Nah, kemudian untuk tunas susulan yang terakhir ini kelihatan lebih besar kawan ya, nampak lebih besar. Padahal antara lahan ini dengan lahan yang atas itu sudah nampak dari kejauhan bahwa lahan yang sebelah sini ini lebih hijau ya. Lahan yang sebelah sini daunnya lebih hijau. Kemudian yang bagian atas ya, itu tidak kita lakukan pendangiran, hanya kita lakukan pemupukan. Dari jauh pun sudah nampak bahwa daunnya itu agak kekuning-kuningan. Kemudian yang ini ya, daunnya nampak lebih hijau kawan. Selain nampak lebih hijau ya, untuk pemunculan tunas itu hampir merata. Ini ada tunas susulan ya, tunas susulannya itu lebih besar ya. Tunas susulannya itu lebih besar. Ini mayoritas setelah kita lakukan pendangiran dan pemupukan di lahan ini muncul tunas susulannya kawan ya, muncul tunas susulannya. Nah, seandainya ini ada 3 katak, kemudian ini nanti tunas ini juga ada 3 katak, kan lumayan bisa untuk menambah amunisi untuk perluasan lahan. Nah, kalau kita lihat amati, walaupun ini adalah tanggal 15 Maret ya, tanggal 15 Maret tahun 2021, ini munculnya tunas baru ya pada tanaman porang yang di lahan ini cukup menyenangkan kawan, karena setidaknya ada harapan baru ya, yaitu biasanya kalau contoh misalnya ya, ini sudah muncul katak. Ketika dia ada tunas susulan yang sini, ini kataknya biasanya akan lebih membesar. Karena apa? Karena potensi panjang hidupnya itu lebih tinggi. Nah, di situ dilihat juga tunas susulan ya. Tunas susulannya hampir merata yang di lahan ini. Yang bawah sana pun kita lakukan pemupukan dan juga proses dangir ya. Daunnya juga nampak lebih hijau ya. Kalau yang atas sana daunnya lebih kuning. Itu karena ini adalah barangkali adalah faktor dari proses pendangiran. Karena yang namanya porang
ya. Porang itu ketika kita menggunakan pupuk dasar yang cukup banyak, itu tentunya adalah ketika musim hujan, beberapa pupuk itu banyak yang jatuh ke aliran air ini, sehingga ketika aliran air ini kita bersihkan, masukkan ke atas lagi sana, nah lahan yang ada di bedengan itu akan tumbuh lebih subur. Memang gulmanya luar biasa kawan, gulmanya luar biasa. Ini baru dibersihkan beberapa hari yang lalu saja, ini sudah mulai muncul gulma-gulma yang luar biasa semacam itu. Ya, ini karena efek dari pemberian pupuk tadi, ya, efek dari pemberian pupuk. Ini kalau kita lihat, ya, atau lihat ini mayoritas tumbuh tunas baru, ya, mayoritas tumbuh tunas baru. Nah, kemudian nanti kita perlihatkan tanaman yang kita lakukan pemupukan juga, akan tapi tidak kita lakukan proses pendangiran, itu posisinya warna daun, ya. Ini adalah yang kita lakukan pendangiran, warna daunnya semacam ini, hijau tua kawan, hijau tua kawan. Ini juga hijau tua, mayoritas adalah hijau tua semacam ini, ya, mayoritas hijau tua. Kemudian tunas susulannya juga lebih besar, ya, tunas susulannya juga lebih besar. Kemudian ini kita perlihatkan, yang sebelah sini tidak kita lakukan pendangiran, ya, tidak kita lakukan pendangiran. Warna daunnya semacam ini, ya, warna daunnya kekuning-kuningan. Kalau kita shoot, ya, shoot, kita bandingkan, petakan ini tidak kita lakukan pendangiran. Nah, kita ambil posisi di tengah semacam ini, yang situ, yang sebelah petakan ini kita lakukan pendangiran, yang ini tidak. Kemudian bagian bawahnya ini juga kita lakukan pendangiran, ya, yang ini juga kita lakukan pendangiran. Kita shoot kira-kira perbandingannya, daunnya lebih hijau yang mana, ya, tentunya adalah lebih hijau yang dilakukan pendangiran, ya, lebih hijau yang dilakukan pendangiran. Ini yang sebelah sini agak kekuning-kuningan, tapi yang lahan sebelah sini daunnya lebih nampak hijau. Nah, kemudian kita bandingkan pada tanaman yang atas, ya, ini kalau diamati pun tunas susulannya kurang kawan, ya, tunas susulannya kurang, ya. Tunas susulannya kurang, beda dengan yang kita lakukan pendangiran. Ini tunas susulannya kurang kawan, ya. Kemudian yang ini adalah lahan yang kita lakukan pendangiran tadi, ya, satu peta ini. Ini padahal input bibitnya sama kan. Input bibitnya ini, ya, dengan lahan ini, dengan lahan atasnya itu input bibitnya sama, yaitu dengan menggunakan kata isi sekitar 350. Nah, kalau ini bisa muncul tunas susulan yang lebih besar, maka nanti batangnya akan lebih besar, ya, batangnya akan lebih besar. Nah, kemudian kita tunjukkan dari sini, kita bandingkan dulu dari kejauhan. Kalau kita shoot, ya, kita shoot yang sini, ya, nampak lebih hijau, yang atas lebih kelihatan lebih kekuning-kuningan. Nah, kita coba maju ke atas, ya, ke atas. Nah, ini adalah posisi lahan yang tidak kita lakukan pendangiran, ya. Kita bandingkan dari kejauhan, ya. Yang sebelah sini itu nampak kekuning-kuningan, kalau yang sebelah sini lebih berwarna hijau, ya. Beda karena efek dari proses pendangiran ini. Nah, proses pendangiran itu adalah ini mengangkat tanah-tanah yang ada di bagian mana aliran air ini, diangkat ke atas bedengan. Kalau yang sebelah sini tidak kita lakukan pendangiran, ya. Ini kalau kita shoot lagi, perbedaannya cukup jauh kawan. Lebih subur yang dilakukan pendangiran, ya. Lebih subur yang dilakukan pendangiran, ya. Ini kita shoot juga beda. Kalau yang sebelah situ petak bawahnya itu tidak kita lakukan pendangiran, warna daunnya juga berbeda, lebih kekuning-kuningan. Kalau yang ini, ya, nampak di kamera pun warna daunnya lebih kekuning-kuningan. Kemudian untuk tunas, ya, keluar tunas, tapi tunasnya tidak begitu nampak besar kawan, ya. Tunasnya tidak begitu nampak besar dibandingkan dengan lahan yang bawah yang kita lakukan pendangiran, itu tunasnya lebih besar-besar. Kemudian yang ini juga tidak kita lakukan pendangiran, ya, warna daunnya lebih kekuning-kuningan semacam ini, ya, warna daunnya lebih kekuning-kuningan. Ada
pun input bibitnya padahal sama ya. Input bibitnya padahal sama. Satu petak, dua petak. Kalau petak bawahnya ini kita lakukan penanggiran, petak bawahnya tidak lakukan penanggiran, bawahnya lagi dilakukan penanggiran, bawahnya lagi tidak ya. Sebelah sana kita lakukan penanggiran. Terjadi perbedaan warna daun kawan ya. Terjadi perbedaan warna daun. Ternyata lahan yang kita lakukan penanggiran daunnya lebih nampak hijau, pertumbuhannya lebih nampak subur kawan ya. Pertumbuhannya nampak lebih subur. Nah ini video ini kita bagikan kepada kawan-kawan ya, dalam rangka untuk memberikan gambaran. Ternyata untuk perawatan tanaman porang itu alangkah baiknya pada saluran air ini pada pertengahan pertumbuhan, yaitu di bulan Januari. Kalau kita tanam Oktober ya, Oktober, November, Desember, di bulan Januari itu kalau bisa adalah dilakukan proses pendanggiran semacam ini ya, agar apa? Agar tentunya hasilnya lebih subur ya, hasilnya lebih subur. Kalau yang lahan ini kita tadi input bibitnya sekitar 350. Kalau yang bawah menggunakan input bibit yang lebih besar lagi. Ya demikian dulu kawan. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Di sini kita memberikan gambaran lahan yang kita lakukan pendanggiran dan lahan yang tidak kita lakukan pendanggiran. Ternyata secara pertumbuhan, secara kesuburan nampak berbeda ya, nampak berbeda. Dari secara fisik ciri-ciri daun, biasanya kalau daunnya lebih hijau berarti daun tanaman tersebut lebih subur. Nah ternyata kita amati itu memang yang dilakukan pendanggiran dan pemupukan daunnya nampak lebih hijau dibandingkan lahan yang sebelah sini yang tidak kita lakukan pendanggiran ya, daunnya nampak kurang subur. Itu dulu kawan ya, terima kasih. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Artinya bahwa dalam perawatan porang ya, dalam perawatan porang itu di pertengahan pertumbuhan, yaitu di bulan Januari sampai bulan Februari, alangkah baiknya dilakukan proses pendanggiran agar hasilnya lebih maksimal, yaitu tadi tunasnya hampir merata, semuanya hampir merata. Kalau yang sebelah sini ya, sebelah sini yang kita tidak lakukan pendanggiran, nyatanya tunasnya belum muncul kawan, atau barangkali tidak muncul ya, tidak muncul. Nah ini adalah perbedaannya semacam itu. Demikian dulu kawan, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Selamat siang, selamat beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan juga share video di dalam channel ini. Terima kasih dari saya, petani porang Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Semoga kita sukses. Yuk kita rawat tanaman porang kita dengan baik agar tentunya hasilnya lebih baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.